jumpa lagi dengan kami di acara podcast. Pada kesempatan kali ini kita berikan judul podcast masa kini. Yang hari ini saya kebetulan ditemani oleh teman-teman saya yang luar biasa. Gantengnya lah, ada Bung Abdul atau Ahmad Sandi, juga ada Kak Betari ini yang cantiknya luar biasa menurut saya. Masya Masya Allah Allah. ya. Podcast kali ini seputar obrolan masa kini yang nanti akan dilanjut oleh Bung Abdul sendiri. Hai teman-teman, perkenalkan saya Abdul. Nih, siap bikin malam kalian seru dengan obrolan yang nggak kaleng-kaleng di dalam podcast ini. Oke, bener banget. Abdul, gue di sini Tari yang akan menjadi penyimbang biar obrolan kita nggak melenceng nih terlalu jauh. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga lagi santai sambil ditemani kopi atau teh ya. Oke, Ya. mulai nih Bang. Oh, betul sekali. Pada malam kali ini kebetulan ditemani cuaca yang sangat luar biasa. Sesuai dengan Kak Betari sampaikan tadi harus ditemani kopi dan teh. Tanpa kopi dan teh rasanya hambar ya, Kabar. bagaikan kita masak tanpa garam. Menurut obrolan malam kali ini kita berjudul apa sih pentingnya watchdog ini, pengawasan dalam bentuk di media sosial. Kita melihat pada umumnya banyak sekali sekat-sekat ya. Uh, Kayak saya pikir rasa kali ini bablas-bablas saya lah media sosial nih ya. Bagaimana tanggapannya teman-teman? Bener banget nih. Kita kan sebagai watchdog, sebagai rakyat sendiri bisa melihat nih kita awasin pejabat publik kita nih bener gak kerjanya, bener gak apa yang mereka lakuin tuh bener apa enggak. Mungkin kita mulai dari pertanyaan nomor 1, boleh? Ya, pertanyaan dari saya, apa yang dimaksud dengan fungsi rakyat sebagai watchdog terhadap pejabat publik dan mengapa ini penting dalam demokrasi? Bung Pai, Oke, jadi pejabat publik itu seharusnya menjadi pengayom masyarakat. Artinya pejabat publik itu harus mencontohkan yang lebih baik dan ketika mendapatkan suatu amanah tidak menyalahgunakan. Karena kita melihat hari ini ya pejabat publik itu seakan-akan semena-mena. Dia menggunakan fasilitas umum teman-teman ya. Ya, betul sekali. Dia juga memberi fasilitas kepada anaknya, pada istri muda maupun istri tua ataupun istri-istri yang lain. Saya rasa itu bukan jadi bagian rahasia umum ya. Karena di luar sana banyak sekali gitu loh pejabat yang selalu menyalahgunakan wewenang yang diberikan amanah oleh rakyat. Sedangkan ketika 5 tahun ke depan mereka akan mengemis lagi suaranya, 5 tahun berikutnya mereka hura-hura. Bagaimana nasib masyarakat ke depan gitu loh kira-kira. Bener-bener. Kalau tanpa ada pengawasan. Nah, fungsinya watchdog ini ya seperti ini. Iya, mengapa penting banget sih menurut saya, biar ada, pengawasan juga, biar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi atau nepotisme di antara pejabat publik kita nih, biar bisa dilihat juga kita sebagai pengawas. Contohnya di Indonesia itu rakyat bisa menggunakan media sosial laporan ke KPK atau demonstrasi untuk menekankan akuntabilitas. Tanpa ini sistem pemerintahan bisa jadi oligarki di mana elit bebas bereaksi tanpa konsekuensi. Kurang lebih seperti itu sih, Bang Abdul nih. Boleh dilanjut untuk pertanyaan keduanya, Bang? Ya, pertanyaan keduanya, bagaimana rakyat bisa menjalankan peran watchdog secara efektif, terutama di era digital? Nah, kita lihat ya, hari ini saya pikir media sosial ini sangat bebas digunakan oleh siapapun penggunanya, tanpa harus dibatasi dengan usia ya. Iya, Nah, perlunya fungsi peran dari komunikasi informasi penyiaran atau juga komunikasi penyiaran Indonesia atau KPID dan KPI dan KIP itu harus lebih mengawasi ekstra teman. Karena saya melihat media sosial ini banyak Eee, kat banyak, isi-isi yang negatif lah katakan. Apalagi kita sering jumpa yang namanya flexing, kita juga sering sering jumpa namanya kasus korupsi di mana-mana, terus pornografi ya, kayak gitu sudah lumrah. Apalagi dengan tingkah pejabat yang kita lihat nih, saya rasa saya juga agak sedikit mual gini. Apa mual karena asam lambung saya ini yang naik atau karena sikap pejabat yang hari ini emang seperti itu, lambat laun kelakuan gitu loh. Maka perlu dibentuk namanya undang-undang dan kita sebagai masyarakat pun
atau sebagai akademisi ini harus lebih intens mengawasi, gitu loh. Bukan hanya sebagai penonton saja. Kalau bisa kita harus menjadi pemain dan pengawas, kenapa kita harus jadi penonton, teman-teman? Iya, Gitu loh. betul sekali. Iya, contohnya kayak, bisa mulai petisi online atau hashtag viral nih untuk bisa lebih fokus ke arah salah satu isu. Efeknya tuh bisa tergantung akses informasi terbuka seperti KIP yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan literasi digital. Namun kadang ada tantangannya sendiri nih untuk, kita sebagai rakyat untuk pengawasan tersebut. Misalnya ada hoax atau pembungkaman, terkadang ada orang dari pemerintah yang agak jahil, mungkin kadang bisa membuat pakai alasannya UUD tapi, penangkapannya secara tidak by hukum kayaknya nggak terlalu bisa dijustifikasikan deh. Jadi kadang kita sebagai, rakyat juga harus bisa bantu rakyat juga nih, saling bantu juga agar tidak ada penyalahgunaan UUD terhadap rakyat kecil seperti kita, gitu sih kurang lebih. Dari Atin lagi? Bisa next pertanyaannya. Oke. Buat pertanyaan yang ketiga, mari kita ambil contoh kasus korupsi Hervi Muiz suami Sandra Dewi. Bagaimana kasus ini terkait dengan pejabat publik? Kita melihat Harvey Muiz ini, katakan Dewi Sandra ini seorang public figure dan seorang pengusaha ya. Lah kok tiba-tiba mereka melakukan korupsi timah yang luar biasa dengan 211 triliun. Triliun. Harus ya, uang itu kan bisa digunakan untuk yang lain. Kenapa harus dikorupsi? Udah merusak alam, ya kan? Duitnya dikantongin, dan kelakuan istrinya pun menurut saya nggak make sense. Artinya mereka hura-hura lah, menampilkan menampilkan namanya kemewahan gitu loh. Lanjut. Pertanyaan keempat, dalam kasus Hervi Muiz, bagaimana peran rakyat sebagai watchdog terlihat? Boleh? Dalam kasus Harvey Muiz ini, kalau saya melihat ya, masyarakat itu harus mengawasi media sosial. Masyarakat itu harus lebih jeli, bukan hanya kasus Harvey Muiz saja, tapi kasus-kasus yang lain pun harus lebih mengedepankan naluri dan pikiran kita ini semua, dan harus tetap mengawasi. Rakyat bantu rakyat, kita harus bantu semuanya. Gitu loh. Jadi kalau kita posisinya hanya sebatas menjadi penonton, saya pikir nggak ada itu namanya watchdog. Apa fungsinya KIP? Apa fungsinya KPID? Nonsen menurut saya. Itu berarti undang-undang dibuat hanya sebatas pelengkap atau titipan aja. Atau jangan-jangan udah ujung-ujungnya itu duit ini. Iya betul sekali, benar sekali. Para penonton. Oke, terakhir pertanyaan ada lagi? Ada satu lagi pertanyaan yang kelima. Sebelum ngantuk nih. Apa pelajaran dari kasus ini untuk memperkuat fungsi watchdog rakyat di masa depan? Kalau saya melihat, harusnya masyarakat itu saling mengawasi, teman-teman. Pejabat publik harus transparansi, masyarakat kita juga harus lebih teliti, terus influencer yang ada di muka bumi ini harus melakukan transparansi terus, keterbukaan. Pentingnya media sosial, ya kan? Jadi teman-teman di sini, ayo mari kita perangi kasus korupsi dengan mengawasi seluruh media-media yang ada di sosial media. Ya. Jadi jangan semena-mena pejabat bisa melakukan seenaknya lah, kira-kira teman-teman. Istrinya deflexing, anaknya deflexing dengan menggunakan fasilitas orang tuanya, akhirnya menyalahgunakan kekuasaan. Iya betul. Yang menjadi sengsara adalah rakyat. Oke. Gila, pembahasannya malam ini keren banget gak sih, kita sebagai Gen Z milenial dan untuk pengawasan kita sebagai kepada pejabat publiknya. Oke, terima kasih banget nih terima Bang Pai dan Bang Abdul untuk waktunya malam ini. Mungkin penutupannya kita jangan sampai bosan nih untuk kedepannya lagi nanti, untuk episode kedepannya lagi nanti dari kita bertiga yang keren ini. Mungkin dari saya jangan lupa share, like, dan subscribe ke bestie-bestie kalian biar rame terus nih video-video kita selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Selamat malam. Selamat Selamat malam. Dadah. Closing statement satu lagi.